Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan Sama Pati. Salam Jinseo dan salam baca silat. Salam santun dari Sama Pati. Baik, terima kasih. Sesuai dengan judul video, hari ini kita akan membahas tentang Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di mana kemarin foto beliau itu sudah saya kasih di video sebelumnya, yaitu saya bahas tentang silsilah ilmu al-hikmah, yaitu ada Abah Toha, ada Abah Mama Haji, ada juga Abah Saki. Nah, di sana saya sempat mengeluarkan foto dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan karena foto beliau ini saya lihat biasanya juga diposting oleh saudara-saudara IGSP Kerasakti seperti itu. Nah, kali ini kita membahas singkat saja ya, kita akan membahas singkat saja tentang siapa itu Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini adalah Sultan pertama Islam di tanah Banten sendiri. Nah, Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini lahirnya di Cirebon pada tahun 1479. Nah, beliau mendirikan Kesultanan Banten ini pada tahun 1527, atau waktu itu beliau berumur sekitar, kalau tidak salah itu 48 tahun lah. Nah, kenapa beliau ini sangat berpengaruh di Banten? Karena beliau ini menyebarkan Islam pertama di tanah Banten, ya, menyebarkan Islam pertama di tanah Banten itu adalah Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, siapa sih Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini? Setelah saya lihat dari beberapa referensi, dan ternyata Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini adalah salah satu putra dari Sunan Gunung Jati, atau yang kita kenal juga Syarif Hidayatullah, ya. Nah, beliau ini adalah anak kedua dari Sunan Gunung Jati dengan istrinya Nyi Kuwenganten. Nyi Kuwenganten ini adalah putri dari Raja Permadi Putih. Nah, ibu dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini memiliki satu saudara, yaitu Arya Surajaya, atau kita kenal dengan Raja Pucuk Umun, ya, Raja Pucuk Umun. Jadi sebenarnya putra mahkota dari kerajaan, salah satu kerajaan di Banten, yaitu kerajaan Permadi Putih ini adalah pamannya Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kemudian pada waktu itu masyarakat Banten itu masih memegang kepercayaan, yaitu salah satu kepercayaan di Banten itu sendiri namanya Sunda Wiwitan. Nah, kepercayaan ini adalah kepercayaan dari kakeknya Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini. Sedangkan Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini ayahnya adalah Sunan Gunung Jati. Sudah pasti beliau ini adalah orang Islam. Nah, kemudian beliau ini ingin menyebarkan Islam itu di tanah Banten. Sedangkan Raja Pucuk Umun itu adalah putra mahkota yang kemudian ketika ayahnya meninggal sudah berpesan bahwa kelak kamu menjadi raja, kamu harus tetap mempertahankan kepercayaan kita, yaitu Sunda Wiwitan ini. Nah, jadi ketika raja sudah meninggal dan Pucuk Umun menggantikan tahta dari ayahnya, dia tetap memegang teguh pesan dari ayahnya, yaitu tetap mempertahankan kepercayaan Sunda Wiwitan ini. Sedangkan ponakannya atau Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini terus menyebarkan agama Islam di sekitaran Banten. Kemudian pamannya mendengar bahwa Sultan sepak terjang dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini, dia tidak ingin langsung mencari keponakannya ini sendiri, tapi dia mengumpulkan para penasehat atau tetua dari kerajaan dia, ya, untuk meminta pendapat apakah dia harus memerangi ponakannya sendiri atau bagaimana caranya. Kemudian mereka bersepakat untuk menghentikan Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini. Nah, kemudian dari Raja Pucuk Umun mengirim beberapa tentaranya untuk memberitahu atau memanggil Sultan Maulana Hasanuddin untuk menghadap ke kerajaan. Nah, sampai di sana para tentara ini memberikan informasi yang mereka bawa. Kemudian Sultan Maulana Hasanuddin Banten juga ikut senang bahwa itu adalah pamannya sendiri, dan dia sebagai keponakan harus taat juga kepada pamannya. Jadi dia juga ikut dengan tentara itu untuk menghadap ke sana. Jadi sampai di sana, singkat cerita, berbicara, dan mereka langsung masuk ke inti topik bahwa pamannya ingin Sultan menghentikan penyebaran agamanya itu, yaitu
menyebarkan agama Islam di sekitaran Banten itu dihentikan. Dia menegur sebagai seorang paman bahwa dia juga memegang teguh apa yang sudah dia terima atau pesan dari ayahnya. Kata Sultan Maulana Hasanuddin bahwa kalau menyuruhnya untuk melakukan hal-hal lain boleh, tapi kalau untuk berhenti menyebarkan agama Islam, Sultan Maulana Hasanuddin Banten tidak mau menuruti hal itu. Dan kemudian singkat cerita pamannya menawarkan sebuah tawaran bahwa mereka tidak ingin perang, dan mereka juga supaya untuk menghindari adanya korban yang jatuh, paman dari Sultan Hasanuddin ini atau Raja Pucuk Umun ini menawarkan untuk mereka mengadu ayam jago, ya, bertaruhan ayam jago. Jika ayam jago dari Raja Pucuk Umun yang kalah, maka dia akan pergi dari Banten Girang itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, jika ayam jago dari Sultan Hasanuddin yang kalah, berarti Sultan Hasanuddin harus menghentikan menyebarkan agama Islam di sekitar area Banten itu. Singkat cerita, mereka masing-masing mempersiapkan ayam-ayam jago mereka. Nah, kemudian karena beliau ini adalah salah satu murid juga dari ayahnya sendiri, yaitu Sunan Gunung Jati, dan selain itu Sunan Gunung Jati juga ada seorang murid yang bernama Syekh Muhammad Soleh. Nah, dari situ Sultan Maulana Hasanuddin Banten menginginkan supaya salah satu murid dari ayahnya, yaitu Bapak Muhammad Soleh ini, berubah menjadi ayam jagonya, ya. Jadi singkat cerita mereka bertemu, dan bala tentara dari kerajaan Raja Pucuk Umun juga ada, dan juga dari Sultan Maulana Hasanuddin juga ada. Mereka ikut meramaikan pertandingan ayam jago itu, ya. Setelah itu, selain dalam pertandingan ayam jago itu, yang dimana ayam jago dari Sultan Maulana Hasanuddin ini adalah Bapak Muhammad Soleh ini sendiri yang berubah menjadi ayam jago. Nah, selain ayam jago mereka bertanding, Raja Pucuk Umun dan juga Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini saling mengadu kekuatan batin. Jadi walaupun mereka duduk juga, tapi mereka saling menyerang dengan ilmu kekuatan batin atau tenaga dalam, ya, istilahnya. Jadi sampai pada akhirnya ayam jago dari Sultan Maulana Hasanuddin inilah yang menang. Kemudian karena Raja Pucuk Umun ini menepati janjinya, jadi dia keluar dari daerah Banten Girang dan mengasingkan diri di tempat lain. Nah, disitulah Sultan Maulana Hasanuddin Banten menyebarkan agama Islam di sana, dan